Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5 SD Al-Azhar Sifabudi Jakarta. Ketemu lagi dengan Bu Siti. Kali ini kita akan membahas operasi hitung pecahan ya sebagai materi matematika kelas 5 PTS semester 1 ya. Ibu akan bagi video menjadi dua bagian. Yang pertama kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dan di bagian kedua nanti kita akan belajar perkalian dan pembagian pecahan serta soal cerita. Pembelajaran untuk kali ini diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan, juga dapat menyelesaikan operasi perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan, serta dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan operasi hitung pecahan. Pecahan itu sendiri terdiri dari pembilang dan penyebut, ya. Untuk menggambar suatu pecahan, maka suatu bangun harus dibagi sama besar sebanyak penyebutnya. Jadi contoh nih, di pizza ini, maka setiap bagian ya dari pizza ini harus sama besar kalau untuk pecahannya. Sedangkan penyebutnya adalah 8. Kenapa 8? Karena seluruhnya ada 8 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, dan ini adalah disebut 1 per 8 karena dia satu bagian dari 8 bagian seluruhnya. Ya, 1 ini kita sebut pembilang dan 8 ini kita sebut dengan penyebut. Untuk contoh kedua, ini lingkaran yang dibagi dengan 4 sama besar, 1, 2, 3, 4. Yang berwarna ungu ini ada 1, 2, 3, kita sebut dengan pecahan ya 3 per 4. Kita mulai dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Untuk penjumlahan pecahan ya, khususnya pecahan biasa dan pecahan campuran, jika penyebutnya sama, maka bisa kita langsung jumlahkan pembilangnya ya, atau pembilang pecahannya. Sedangkan penyebutnya tetap. Akan tetapi, jika pecahannya berpenyebut berbeda, maka kita harus ubah dulu penyebut kedua pecahan menjadi KPK ya. Kemudian sesuaikan pembilangnya, baru setelah itu sama ya. Kita jumlahkan pembilangnya ya dan penyebutnya tetap. Contoh penjumlahan ya. Yang pertama untuk penyebutnya sama, karena penyebutnya sudah sama ini, 2 per 7 ditambah 4 per 7, tinggal kita jumlahkan pembilangnya menjadi 6 per 7. Untuk yang contoh kedua, penyebutnya berbeda. Jadi 1 per 3 ditambah 2 per 3, maka kita samakan dahulu penyebutnya. Ya, KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Ya. Kemudian 3 menjadi 6, kita kalikan 2, maka pembilang juga harus dikalikan 2. Kemudian 2 menjadi 6 dikalikan 3, maka pembilang juga dikalikan 3. Setelah ini menjadi penjumlahan yang penyebutnya sama. Penyebut bisa kita salin, kemudian pembilang kita jumlahkan. 2 ditambah 3 adalah 5. Menjadi 5 per 6. Selanjutnya untuk pecahan campuran berpenyebut berbeda, kita samakan dahulu ya penyebutnya. Penyebutnya 4 dengan 3. KPK-nya adalah 12, maka kita ubah menjadi 12. Selanjutnya 4 menjadi 12 dikali 3, pembilangnya pun harus kita kali 3, menjadi 3 per 12. Sedangkan 3 menjadi 12 dikali 4, maka pembilangnya kita kalikan 4 menjadi 8. Kemudian kita jumlahkan bilangan yang bulat, nih bilangan bulat, 2 ditambah 5 dengan bilangan bulat. Kemudian penyebutnya kita salin, dan pembilangnya kita jumlahkan, 3 ditambah 8 adalah 11. Menjadi 7, 11 per 12. Untuk pengurangan pecahan, ya, pecahan biasa dan pecahan campuran, itu sama ya caranya dengan penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran tadi. Hanya
pembilangnya nanti dikurang karena merupakan pengurangan. Contoh pengurangan pecahan di sini untuk penyebutnya sama, bisa disalin langsung penyebutnya yaitu 15 ya. Kemudian 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Selanjutnya, ini penyebutnya tidak sama atau berbeda. Maka kita cari KPK dari 6 dan 4 yaitu 12 ya. 6 berubah menjadi 12 dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. Kemudian 4 jadi 12 dikali 3, maka pembilangnya juga dikalikan 3, jadi 6. Ya. Setelah itu, penyebut kita salin dan pembilangnya kita kurangkan. 10 dikurang 6, 4. Ya, ini bisa disederhanakan sama-sama dibagi 4 ya. Maka atas menjadi 1, kemudian bawahnya menjadi 12 dibagi 4 itu 3. Jadi 1/3. Selanjutnya pengurangan penyebut berbeda. Ya, sama dengan penjumlahan tadi, kita samakan penyebutnya ya dengan mengganti KPK dari 5 dan 3 adalah 15, maka penyebutnya menjadi 15. Karena 5 menjadi 15 dikali 3, maka pembilang juga dikali 3, menjadi 12. 3 menjadi 15 dikali 5, maka pembilang juga dikali 5, menjadi 10. Sehingga bilangan bulat kita kurangkan dengan bulat, 4 dikurangi 1 itu 3, 12 dikurangi 10 itu 2, penyebutnya tinggal disalin. Jadi 32/15. Semoga jelas ya. Kemudian kita lanjutkan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Ya. Maka letakkan angka sesuai nilai tempatnya dan tanda komanya lurus. Kemudian jumlahkan atau kurangkan angka dengan susun ke bawah. Jangan lupa menuliskan tanda komanya. Ya, ini 0,37 ditambah 0,5. Walaupun tidak lurus, ujung belakangnya tidak apa-apa. Ya, tambah. 7 ditambah tidak ada di sini, ya 0 berarti 7 tambah 0 itu 7. 3 ditambah 5 itu 8, komanya jangan lupa dituliskan, 0 ditambah 0 itu 0. Jadi hasilnya 0,87. Berikutnya contoh kedua adalah pengurangan 0,75 dikurangi dengan 0,52. Kita kurangkan lurus ya, 5 dikurangi 2 itu 3, 7 dikurangi 5 itu 2. Komanya jangan lupa dituliskan, 0 dikurangi 0 itu 0. Selanjutnya untuk penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan, maka jika pengurangan dan penjumlahan ini dari pecahan yang berbeda, yang pertama kali harus dilakukan adalah mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama. Contoh, 25% ditambah 1/2. Ini ada dua cara ya. Boleh yang 25% diubah menjadi pecahan biasa, mengikuti pecahan yang kedua. Ini caranya seperti ini, 25% menjadi 25/100, disederhanakan sama-sama dibagi 25, menjadi 1/4 ya. Kemudian 25% ditambah 1/2 menjadi 1/4 ditambah 1/2. Disamakan penyebutnya yang 2 menjadi 4, sehingga kalau 2 menjadi 4 dikali 2, maka pembilang juga dikalikan 2, menjadi 2/4. Jadi kemudian sudah sama, tinggal dijumlahkan pembilangnya. Lalu, cara kedua, yang pecahan biasanya diubah menjadi persen. Ya, setengah di sini diubah menjadi persen dengan cara setengah dikalikan 100% sama dengan 50%. Kemudian 25% ditambah setengah menjadi 25% ditambah 50%. Tinggal dijumlahkan bilangannya ya, 25 tambah 50 menjadi 75%. Berikutnya, 0,75 dikurangi dengan 50% ya. Maka boleh dirubah yang ini menjadi yang 0,75 dirubah menjadi persen atau yang persen dirubah menjadi desimal. Contoh cara pertama kita gunakan misalnya 50% diubah menjadi desimal. 50% menjadi 50/100 ya. Kemudian menjadi 0,5 desimalnya atau 0,50 sama ya.
0,75 dikurangi 50% menjadi 0,75 dikurangi 0,5. Dan kita kurangkan dengan cara susun ke bawah ya. Hasilnya menjadi 0,25. Atau yang cara kedua, 0,75 ini diubah menjadi persen. Caranya 0,75 dijadikan pecahan biasa 75 per 100 artinya 75%. Lalu 0,75 dikurang 50% sama dengan 75% dikurangi 50%. Dikurangi aja bilangannya ya, menjadi 25%. Demikian untuk review materi matematika PTS semester 1 yang bagian pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ibu akan lanjutkan di bagian kedua untuk perkalian dan pembagian pecahan serta soal cerita. Ya, selamat belajar yang sungguh-sungguh, juga berdoa, jangan lupa minta doa sama orang tua. Ingat, manjada wajada, barang siapa yang berusaha, dia akan berhasil. Insya Allah ya. Ibu ucapkan selamat belajar untuk menghadapi PTS. Ya. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga kalian dimudahkan dan dilancarkan dalam persiapan sampai dengan pelaksanaan PTS serta mendapatkan hasil yang terbaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.